Allahu Akbar, Allah. Kita juga tadi tidur di rumah kita atau di tempat pembaringan kita, dan seluruh lingkungan dari kita tidur, bangun sampai ke tempat masjid ini di jalan itu adalah fasilitas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita secara lahiriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yarhamkumullah, mari pada kesempatan yang mulia ini kita meningkatkan ketakwaan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta dan Tuhan yang berhak disembah oleh kita semua sebagai hamba-Nya. Bersyukur dan menyebut akan nama-Nya serta asma-Nya dalam kehidupan lahiriah kita maupun dalam batin diri kita sendiri. Karena nikmat yang diberikan kepada kita itu ada yang nikmatnya secara batin maupun nikmatnya secara lahir, atau orang sering menyebut lahiriah dan batiniah. Maksudnya nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Karena itu kita pun mensyukurinya secara lahir dan batin. Terkadang lahiriah pada suatu keadaan dan dalam situasi tertentu tidak akan diterima oleh Allah bila hati kita ini tidak mendasari apa yang kita lakukan secara lahiriah. Sementara ada waktu nanti memang ada pekerjaan yang dilakukan meskipun lahiriah kita, meskipun batiniah kita itu tidak menjiwai, tapi hanya kesenangan-kesenangan biasa yang kita lakukan secara lahiriah, itu juga akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bersenda gurau, sambil bermain-main, sambil tertawa, sambil mungkin riang dan gembira kita berselawat. Selawat itu tetap memiliki nilai dan keutamaan dari ucapan kita terhadap selawat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa nikmat yang sudah kita lakukan. Misalnya pada subuh yang mulia ini kita diberikan umur yang panjang atau kehidupan. Kita juga tadi tidur di rumah kita atau di tempat pembaringan kita, dan seluruh lingkungan
Dari kita tidur bangun sampai ke tempat masjid ini di jalan, itu adalah fasilitas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita secara lahiriah. Kemudian juga batin kita bangun dengan kesadaran penuh terhadap penjagaan Allah, nikmat Allah, kebesaran dan keagungannya. Kita jalan juga demikian, malah kehadiran Allah itu ada kita rasakan di dalam hati kita di setiap aktivitas dan langkah yang kita lakukan, dalam tindak tanduk kita. Kemudian juga kita masuk ke dalam masjid, salat yang kita lakukan tadi ada salat tahiyatul masjid, meskipun itu anjuran ya yang sifatnya sunat, tapi punya nilai yang sangat baik dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian kita salat subuh, kita berzikir dan seterusnya. Ini nikmat-nikmat yang apabila nanti Allah tampakkan kepada kita kelebihan-kelebihannya, maka kita akan tercengang, akan takjub, ya, akan mengucapkan subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, dan seterusnya. Pujian-pujian itu akan hadir dengan gumpalan-gumpalan ucapan yang sedemikian terharu dari diri kita, terharu dalam kesenangan dan kegembiraan. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi Bapak Imam kita membaca surah Al-An'am dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 18, dari alhamdulillahilladzi, ya, dari alhamdulillah sampai kepada wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sebelum ayat ini kita disuguhkan oleh Allah dalam bacaan imam tadi, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah, dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain daripada Dia. Ya. Fala kashifa lahu illa hu, kecuali Dia yang bisa menghilangkan dan memalingkan bencana itu, atau setelah bencana memberhentikan bencana itu lalu mengangkatnya dari kita, meskipun kita tadi ditimpa oleh bencana. Los Angeles, California, lihat habis. Memang ada pemahaman logikanya, ada saintiknya di dalam kebakaran ini, tetapi semua itu tidak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun serta bagaimanapun, apalagi di musim dingin yang ada ini, bisa terjadi kebakaran. Kalau secara logika, secara saintik atau secara adat kebiasaan, itu badai Ana itu membawa panas sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Katanya ini terjadi di musim panas, boleh jadi terjadi pertukaran musim yang sangat ekstrim. Kebiasaan musim itu ditukar. Pada musim dingin bisa terjadi angin yang kencang, ya, tapi membawa panas pada pergeseran angin itu. Dan kita sebagai muslim ini tentu mudah sekali memahaminya, karena sudah pernah dijelaskan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dikirimkan angin yang panas dingin, ya,
ada samaniyata ayyamin, ya, sab'ata ayyamin wa thamaniyata, apa namanya, samaniyata ayyamin, apa namanya itu, 7 sampai dengan 8 malam hari panas ya. Tanzi'un nasa ka'annahum ajazu nakhlin munqair. Itu sudah pernah terjadi. Kemudian di dalam surat Saba dan surat lainnya, misalnya wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Kami menundukkan kepada Sulaiman itu angin yang bisa dikendalikan untuk melakukan perjalanan pulang pergi dalam masa 1 bulan. Kalau berangkat dengan onta, dengan kuda misalnya, itu butuh waktu 1 bulan keberangkatan, 1 bulan pulang. Bisa dibayangkan jaraknya jauh. Tapi dengan mengendarai angin yang ditundukkan kepada Sulaiman oleh Allah, itu bisa dilakukan dalam beberapa hari sahaja, berapa jam sahaja, kapanpun. Tinggal perintah angin, saya ada rapat lagi nanti, mesti sampai kita ke sana lalu pulang cepat. Yang ingin kita sampaikan adalah dalam kata rih, Al-Quran menyebutkan ada riyah, ada rih. Riyah itu angin yang lembut. Wa arsalna alaihimur riyah wa arsalna riyaha lawaqi, memberikan penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan, benang sari dengan butik sari, sehingga berbuah. Di anginnya angin riyah nama dalam sebutan Al-Quran. Tapi kalau disebut rih, itu kencang, badainya hebat sekali ya, menghantam apapun yang dia lewati, menerbangkan ya, memporak-porandakan. Tapi ini tidak terjadi bagi Sulaiman meskipun angin itu kencang, tapi bisa ditundukkan. Maka disebut dengan wali Sulaiman ar-riha, bukan riyah ya. Nah, ini kalau terjadi apapun itu fala kashifalahu illahu. Kemudian wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Lihat bahasa Al-Quran. Dan jika dia menghendaki kebajikan atau mendatangkan kebajikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kebajikan kan luas sekali ini, luas sekali kebajikan ya, lahir batin. Nah, apabila kita dapat kebajikan, itu tidak tanggung-tanggung. Allah bisa memberikan bagi seseorang itu setengah daripada bumi, atau 1 bumi, atau ukuran bisa membeli 2 bumi misalnya. Allah bisa berikan dalam bentuk kehidupan duniawi yang sangat nyaman, yang membuat orang lain merasa iri. Fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Mau baik, Allah beri. Jangan khawatir Allah tidak sanggup. Jangan khawatir kekayaan Allah akan punah, akan habis, akan kosong. Tidak. Apapun itu, bila pahala yang diberi juga demikian. Tetapi sidang jamaah, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, bijaksana untuk mengatur, termasuk pemberian tadi ya, enggak dikasih di dunia, dikasihnya di akhirat nanti, karena memang dunia tidak cukup. Dan ketika diberikan pun dia akan berpenghabisan, punya masa
yang akan berakhir nanti, punya finishnya, kan tidak diberikan model-model yang bisa membawa kepada keabadian. Di dunia ini untuk hidup saja dulu diberi. Kalaupun ada lebih daripada hidup, itu untuk bisa menghidupkan, berbagi di antara kita. Ya. Nah, begitulah kira-kira bisa digambarkan sendiri. Allah Maha Bijaksana dalam pengaturannya, Al-Khabir, dan Dia akan Maha memberitahu, Maha tahu lagi. Kalau si ini pantasnya dikasih 10.000, si ini 100.000, si fulan 100 triliun misalnya. Ya, semuanya itu Allah Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nikmat subuh tadi misalnya, kita ditanyakan oleh beberapa orang tentang salat fajar dan tentang sunat fajar. Nah, ini nanti ada hubungan dengan ayat itu, hubungan pemberian ganjaran pahala bagi kita. Kata Nabi di dalam hadis, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu disebutkan raka'atul fajri, raka'ata al-fajri, 2 rakaat. Karena disambung bacanya di wasal, raka'atul fajri, asalnya raka'ata 2, raka'atani fil fajri, begitu ya. 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau Imam Nawawi nanti mengatakan khairun min mata'id dunya, semua kekayaan dunia, perhiasannya yang ada di dunia itu tidak bisa mengalahkan 2 rakaat fajar. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ini yang mana salat ini? Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, salat sunat fajar dengan salat fajar itu beda. Salat fajar salat subuh, ya. Salat fajar salat subuh, atau qiraatul fajri itu salat subuh, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Itu salat subuh. Ya, baca Quran di waktu subuh, salat subuh. Atau salatu al-fajri, salat bukan sunnat, ya. Salatul fajri. Kemudian nama lainnya salatul ghadah. Salatu al-ghada. Itu salat subuh. Sementara sunnat fajar itu adalah 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti kalau salat subuh lebih tinggi lagi. Ini sifatnya sunat, lebih baik dari dunia dan isinya. Kapan dilaksanakan? Setelah azan. Setelah azan, azan subuh. Azan subuh untuk menyatakan sudah masuk waktu salat, untuk memberitahu kepada orang sudah masuk waktu salat. Bukan azan pertama. Tiada azan pertama itu, berarti 2 kali azan. Secara lahiriah begitu dipahami oleh masyarakat umum. Azan pertama adalah membangunkan orang yang sedang tertidur supaya bersiap-siap, bentar lagi akan masuk waktu subuh. Azan pertama itu dilakukan saat sebelum terjadinya fajar shadiq.
belum fajar, belum masuk subuh. Katakanlah misalnya kadang-kadang ada menurut aturan kebiasaan pada suatu tempat atau masjid. Kalau di Mekah itu lama kan? Lama sekali. Azannya sudah duluan supaya orang bangun, karena itu satu dunia ngumpul kan. Lama waktunya, nanti baru azan subuh. Antara azan subuh dengan qamat saja itu kalau tidak salah kami deteksi pelan-pelan, seingat kami. Kadang-kadang nanti setelah deteksi hari ini lupa lagi. Kadang ngempelain dengan dikir kedua pada minit benar. Jadi lebih kurang antara 18 menit sampai dengan 25 menit. Itu jaraknya lama betul. Itu dari azan dengan qamat. Lalu dari azan bangunkan orang dengan azan untuk salat, untuk waktu masuk salat itu juga lebih lama lagi. Jadi salat 2 rakaat fajar dilakukan ketika sudah masuk fajar. Masuk fajar maksudnya terbit fajar. Fajar apa? Fajar yang sesungguhnya. Karena fajar ada 2. Fajar kadhib dengan fajar shadiq. Kalau fajar kadhib itu kita lihat ke langit, memutih memanjang ke langit dia. Begitu. Di kiri kanan tidak ada. Itu sejurus dan searah dengan penglihatan kita. Ke atas memanjang. Sementara fajar shadiq itu menyebar putihnya, ya, sudah masuk waktu subuh, nanti baru terbit matahari habis waktu subuh. Jamaah yang dirahmati Allah, 2 rakaat sunat fajar, bukan 2 rakaat salat fajar, karena 2 rakaat salat fajar adalah salat subuh, dan 2 rakaat sunat fajar adalah salat sunat fajar, atau dengan nama lain salat sunat rawatib subuh. Jadi kita datang dari rumah masuk ke masjid, salat sunat tahiyat masjid dulu, kalau itu kita lakukan sunat. Setelah itu kita salat sebanyak mungkin. Misalnya azan belum nih, yang kita lakukan ini bukan salat sunat 2 rakaat fajar, tapi yang kita lakukan masih bahagian dari salat qiyamul lail. Itu belum azan tuh, walaupun sudah azan pertama, ada masjid azan pertama, tapi belum azan untuk masuk waktu subuh. Itu yang kita lakukan sebelum azan itu adalah salat qiyamul lail. Kalau kita ada tidur sebelumnya, masuk dalam tahajud, tidak terbatas, mau 2 rakaat, mau 10, mau 30, mau 1000, mau 2000, ya. Atau paling kurang Nabi bilang 1 rakaat pun boleh. Witir, itu qiyamul lail, bagian dari salat malam. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini hadis dari Ummu Habibah, barang siapa yang melakukan dalam sehari semalam fi yaumin wa lailatin isnata rakaat, ya, ada 12 rakaat yang dia lakukan, maka bunyalahu baitun fil jannah, dia akan dibangun satu rumah di surga. Ini rumah surga kan bukan rumah dunia, paling kurang 10 kali dari dunia yang terhebat lah, itu misalnya. Ini dibangun satu rumah kalau melakukan 12 rakaat. Dihitunglah sama Ummu Habibah dalam hadis ini dengan penjelasan Nabi, yaitu apa saja? 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaatin qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti yang zuhur wajib 4 rakaat zuhur kan? Kalau kita musafir, misalnya sedang qasar, maka 2 saja kita lakukan, tidak mesti jamak. Kalau kita jamak berarti 2 zuhur, 2 asar, kan begitu. Nah, sebelum itu kita ada sunat 4 rakaat, dilakukan 2 rakaat atau sekaligus 4 rakaat. Hadis menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Sudah 6 ini.
Jadi sebelum zuhur 2 rakaat kita lakukan. Dan 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Lalu 2 rakaat setelah Isya. Berarti sudah 10 rakaat. Tadi 6, ini tambah 2 4. 2 lagi, wa raka'atani qabla salatil fajri salatil ghadah, kata Nabi. Lihat tuh bahasa Nabi. 2 rakaat sebelum salat fajar, bukan sebelum sunat fajar disebut. 2 rakaat qabla salatil fajri salatil ghadah. Nabi ganti lagi namanya dengan penyebutan lain. 2 rakaat sebelum salat fajar, yaitu salat ghadah, salat pagi. Maksud salat pagi, salat subuh. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan sebelum azan ini, itu qiyamul lail. Kalau ingin 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya, yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah salat sunat rawatib subuh atau sebelum salat subuh. Waktunya setelah azan sampai dengan iqamah. Nanti ada kitab mengatakan iqamah itu azan yang kedua. Karena azan yang pertama azan panggil masuk waktu salat, iqamat azan kedua. Itu ada model hadis seperti itu. Berarti kalau ada membangunkan orang sudah 3 kali azan. Azan pertama bangunkan orang, azan kedua memberitahu masuklah waktu subuh. Azan yang ketiga adalah sudah waktunya mendirikan salat subuh atau salat wajib. Kalau di Jumat, untuk kewajiban Jumat, itu kan ada 3 juga tuh. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam 4 mazhab dikatakan. Ya. Dikatakan seperti ini dalam 4 mazhab. Nah, jadi tidak merupakan sebelum azan. Hanya saja waktunya ini adalah waktu asal. Maka kita lihat ada beberapa guru kita nih di Masjid Raya nih ya. Tapi sekarang beliau sudah pensiun, sudah pulang. Kita lihat habis subuh beliau salat lagi 2 rakaat. Habis salat subuh ada yang salat 2 rakaat. Padahal habis salat subuh haram salat. Iya kan? Haram. Tidak ada lagi salat. Tapi ada guru-guru ilmunya luar biasa, itu salat 2 rakaat. Kenapa? Ini dibicarakan. Yang beliau lakukan itu adalah salat sunat rawatib. Karena biasanya beliau melakukan terus, pada satu waktu terlambat melakukannya. Sehingga ketika datang sudah qamat. Ini ulama bagaimana tentang 2 rakaat ini? Ada yang mengatakan kalau Anda belum masuk dalam masjid dan baru saja didirikan, yang akan hilang nanti adalah 1 rakaat. Rakaat kedua kamu dapat subuh, maka silahkan salat 2 rakaat sunat fajar dulu untuk mendapatkan keutamaan lebih baik daripada dunia di sini sebelum masuk masjid. Ada yang mengatakan kalau sudah pun masuk dalam masjid, tapi usahakan jangan sampai ketinggalan rakaat yang kedua. Ketinggalan rakaat yang pertama tidak apa-apa, karena mendapatkan 1 rakaat dalam jamaah itu sudah masuk dapat jamaah. Maka laksanakan itu. Tetapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya disebutkan ya oleh Al-Imam Al-Juwaini, apabila sudah dirikan salat subuh atau salat wajib, maka tidak ada salat yang lain. Itu kata Nabi, hadis. Kalau sudah dilakukan salat yang wajib dari 5 waktu ini, maka tidak ada salat lain. Maka fatwa para ulama di zaman sekarang adalah jangan lakukan salat 2 rakaat sunat fajar kalau sudah imam mendirikan salat subuh, tapi boleh lakukan salat sunat fajar setelah selesai salat subuh. Ini yang dilakukan oleh alim ulama yang terus menjaga semua kewajiban maupun amalan-amalan yang sunat dan keutamaan-keutamaan di dalam agama kita. Ini nilai yang tak
yang tak bisa dihitung karena lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih lagi salat subuh itu sendiri. Ini saja pada subuh yang mulia ini sedang jamaah, bagian daripada nikmat yang telah kita peroleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب الحاضرة سلطانها الغيب الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب